Kebanyakan pria tidak tahu persis posisi mereka. Mereka berasumsi jika wanita tidak mendekati mereka, kata dan pikiran mereka, "Saya pasti tidak begitu menarik." Tapi bagaimana jika saya memberitahu Anda sesuatu yang bertentangan dengan intuisi? Pria yang paling menarik seringkali paling tidak menyadari daya tarik mereka. Karena wanita tidak selalu menunjukkan ketertarikan secara terang-terangan. Tidak, mereka tidak selalu melakukannya. Mereka memberi sinyal melalui tanda-tanda halus, melalui bahasa tubuh, melalui energi, melalui pola yang selama ini Anda abaikan. Saya Stephanie Apollo dari Gentleman Square, pembela wanita pribadi Anda, dan saya memberi Anda informasi rahasia tentang bagaimana energi feminin merespons energi maskulin. Jadi pastikan untuk berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi, karena hari ini saya akan menunjukkan 8 tanda jelas bahwa Anda adalah pria yang sangat menarik, bahkan jika Anda telah meragukan diri sendiri selama bertahun-tahun. Jika Anda pernah bertanya-tanya, apakah wanita benar-benar memperhatikan saya? Atau Anda berkata, mengapa saya selalu mendapatkan sinyal yang campur aduk? Apakah saya melewatkan sesuatu yang dilihat orang lain? Maka tetaplah bersama saya, karena begitu Anda mengenali tanda-tanda ini, Anda tidak akan pernah mempertanyakan daya tarik Anda lagi. Dan yang lebih penting, Anda akan memahami cara memperkuat apa yang sudah berhasil untuk Anda. Dan inilah kebenaran terpenting yang belum pernah diajarkan kepada pria. Wanita tidak mengejar daya tarik dengan cara yang sama seperti pria. Tidak, pria melihat wanita yang menarik dan mereka berpikir, saya ingin mendekatinya. Wanita melihat pria yang menarik dan mereka berpikir, saya ingin tahu apakah dia memperhatikan saya. Mereka merespons energi secara berbeda. Kehadiran Anda, mereka memiliki isyarat halus, bukan pengejaran yang jelas. Jadi jika Anda menunggu wanita untuk mengambil langkah pertama, untuk langsung memuji Anda, untuk membuat daya tarik tak terbantahkan, Anda sudah memainkan permainan yang salah. Wanita memberi sinyal, mereka tidak mengumumkannya, dan sinyal yang akan saya tunjukkan kepada Anda, itu terjadi sekarang juga. Anda hanya belum pernah belajar untuk melihatnya. Jadi, mari kita ubah itu. Tanda pertama, wanita mempertahankan kontak mata dan pria cenderung mengalihkan pandangan. Ini adalah tanda yang paling universal dan kebanyakan pria sama sekali melewatkannya. Inilah polanya. Dia tidak hanya melirik, matanya tertuju padamu dan bertahan sesaat lebih lama dari yang seharusnya. Benar, dia mempertahankan kontak mata sedikit lebih lama. Ada jeda. 1 detik ekstra, tatapan yang lama, lalu dengan cepat memalingkan muka. Itulah yang dia lakukan, bukan karena dia tidak tertarik, tetapi karena dia merasa tidak nyaman jika ketahuan sedang menatap, dan seringkali kembali menatap untuk melihat apakah kamu benar-benar memperhatikannya, untuk memberi kamu kesempatan lain untuk berinteraksi. Jeda itu adalah ujian, tetapan kedua adalah konfirmasi. Pikirkanlah, ketika kamu melihat sesuatu yang tidak menarik, kamu tidak akan melihat 2 kali. Tidak, kamu hampir tidak menyadarinya. Tetapi ketika sesuatu menarik perhatianmu, ketika seseorang membuatmu tertarik, kamu akan melihat lagi. Kamu memeriksa, kamu mengkonfirmasi apa yang sebenarnya kamu rasakan. Kamu lihat, kontak mata yang lama tidak pernah terjadi secara kebetulan. Itu adalah rasa ingin tahu yang bercampur dengan ketertarikan. Dan jika kamu pernah mengalami pola ini, di mana wanita menatap lalu memalingkan muka, maka kamu terdaftar di radar mereka dengan cara yang sangat signifikan. Tanda kedua adalah ketika wanita menemukan alasan untuk berada di dekatmu. Kamu lihat, pria yang menarik menciptakan daya tarik gravitasi. Anda akan memperhatikan wanita berdiri dekat dengan Anda dalam situasi sosial, bahkan ketika ada banyak ruang di tempat lain. Atau mungkin bergabung dalam percakapan yang Anda ikuti, meskipun awalnya mereka bukan bagian dari kelompok tersebut. Tanda lainnya adalah ketika seorang wanita melewati Anda lebih dari 2 atau 3 kali. Dan ini bukan kebetulan. Tidak, ini adalah penempatan posisi. Dia memposisikan dirinya sedemikian rupa sehingga dia terlihat. Jadi Anda mendengarnya. Dia ada di sana, melihat dan mengamati. Mereka tidak bertindak secara acak. Mereka menempatkan diri mereka dalam kesadaran Anda. Karena inilah yang kebanyakan pria tidak mengerti. Wanita menciptakan peluang bagi Anda untuk mendekati mereka. Mereka tidak mengejar. Mereka memposisikan diri. Mereka mengorbit. Mereka membuat diri mereka tersedia di dekat Anda. Dan jika Anda terus-menerus menemukan wanita di ruang fisik Anda, misalnya di bar tempat Anda berdiri, atau dalam lingkaran percakapan yang Anda ikuti, atau mereka hanya ada di sana, itu bukan kebetulan, itu adalah strategi. Energi Anda menarik mereka ke arah Anda, dan mereka merespons dengan membuat diri mereka mudah diakses.
Tanda ketiga adalah orang mendengarkan ketika Anda berbicara. Yang satu ini sangat ampuh dan melampaui sekedar perempuan. Kamu lihat, ketika Anda berbicara dan ada jeda dalam percakapan, orang lain menghentikan diskusi sampingan mereka untuk mendengarkan apa yang Anda katakan. Tandanya adalah ketika orang-orang mencondong ke depan, tubuh fisik mereka mengarah ke Anda, perhatian terfokus, dan perempuan tetap terlibat. Mereka tidak memeriksa ponsel mereka. Tidak, mereka mengamati Anda. Mereka tidak mengamati ruang, mereka ingin tahu apa yang Anda katakan. Kamu lihat, karena kata-kata memiliki bobot, orang-orang mengacu kepada Anda, dan mereka mungkin mengajukan pertanyaan lanjutan. Inilah efek halo. Benar, daya tarik efek halo, dan ini berarti bahwa mereka secara tidak sadar tertarik kepada Anda, kepada kecerdasan Anda, kepada kepemimpinan Anda, kepada kompetensi Anda. Dan inilah kuncinya, ini terjadi bahkan sebelum Anda membuktikan tanda-tanda itu. Kamu lihat, energi Anda mendahului kata-kata Anda, dan ketika energi Anda mendatangkan rasa hormat, kata-kata Anda secara otomatis memberi Anda nilai. Orang-orang mendengarkan ketika Anda berbicara, terutama dalam pengaturan kelompok, terutama ketika Anda bukan orang yang paling lantang di ruangan itu. Anda memiliki daya tarik magnetis, yang sebagian besar pria habiskan seumur hidupnya untuk mencoba menciptakannya. Anda sudah memilikinya. Anda memilikinya. Anda hanya belum diajarkan cara untuk memilikinya. Tanda keempat adalah ketika wanita meniru bahasa tubuh Anda. Meniru adalah penyelarasan bawah sadar, dan itu adalah salah satu indikator ketertarikan yang paling jelas. Perhatikan ini, Anda bersandar, dia bersandar. Anda menyentuh fiknya, dia melakukan hal yang sama. Anda menyilangkan tangan, dan dalam hitungan detik, dia juga melakukannya. Anda memperlambat perbicaraan Anda, dan iramanya sesuai dengan Anda. Ini bukan kesadaran. Tidak, dia tidak berpikir, biarkan saya meniru bahasa tubuh ini. Tidak, ini adalah sistem sarafnya yang selaras dengan Anda, dan inilah artinya, sistem sarafnya merasa selamat, selaras dengan energi Anda. Kamu lihat, ketertarikan selalu dimulai di sistem saraf sebelum pikiran sadar, sebelum analisis logis, bahkan sebelum dia tahu mengapa dia merasa tertarik kepada Anda. Ketika seorang wanita meniru Anda, dia secara tidak sadar mengatakan, saya percaya ritme Anda, saya merasa aman di hadapan Anda, saya ingin selaras dengan Anda. Itulah yang dia rasakan. Itu membangun hubungan di tingkat terdalam. Dan jika Anda memperhatikan wanita terus-menerus meniru gerakan, isyarat dan perubahan energi Anda menciptakan rasa aman dan ketertarikan yang jarang dirasakan kebanyakan pria. Tanda kelima adalah ketika pujian melampaui penampilan. Kamu lihat, sangat menarik. Para pria akan mendengar hal-hal seperti, saya suka energi Anda, ada sesuatu tentang Anda tampak berbeda, Anda mudah diajak bicara, atau dia akan mengatakan sesuatu seperti, saya merasa nyaman di dekatmu. Ketika dia mengatakan itu, apakah kamu menyadari apa yang hilang? Pujian fisik. Benar, dia tidak berbicara tentang mata Anda, senyum Anda, bodi Anda, bicep Anda, perut six-pack Anda. Dia sudah menyadari itu. Dia sudah menyadari penampilan Anda. Penilaian itu terjadi dalam 3 detik pertama. Sekarang yang dia lakukan adalah dia merespons kehadiran Anda. Dan itu adalah daya tarik yang lebih dalam. Karena daya tarik fisik memudar. Itu hanya di permukaan. Itu membuat Anda diperhatikan, tetapi hanya itu saja. Tetapi kehadiran, energi yang Anda bawa, cara Anda membuat orang merasa, rasa selamat dan intrik yang Anda ciptakan, nah, itulah yang membuat wanita tetap tertarik. Kamu lihat, ketika wanita memuji getaran Anda, energi Anda, mengatakan sesuatu seperti Anda berbeda, mereka memberitahu kamu bahwa kamu memiliki kualitas yang tidak dapat diajarkan, yang tidak dapat dipalsukan, dan tidak dapat ditirukan. Anda bukan hanya tertarik, tetapi magnetis, dan pria magnetis tidak mengejar perhatian. Mereka menerimanya secara alami. Tanda keenam adalah ketika Anda menangkap orang-orang yang menatap Anda. Benar, bukan tatapan tajam, bukan tatapan yang jelas, tetapi pandangan sekilas, pandangan berulang, mata yang bergeser ketika Anda masuk ruangan. Dan yang akan kamu perhatikan mungkin adalah seseorang yang melihat, lalu membuang muka. Atau mungkin ketika Anda memperhatikan beberapa orang melirik ke arah Anda dalam percakapan. Kamu lihat, orang melacak pergerakan di satu ruangan. Itu saatnya kamu mengetahui bahwa mereka menyadari keberadaan Anda, dan mereka tidak menatap tajam. Atau mungkin wanita yang tidak sengaja melakukan kontak mata dengan Anda dari seberang ruangan. Ini adalah pengakuan. Kamu lihat, kehadiran tidak perlu izin untuk dirasakan. Tidak, ketika Anda masuk ke satu ruangan dan energi orang-orang bergeser sedikit saja, itu bukan ego, itu adalah kenyataan. Pria yang menarik menempati ruang secara berbeda. Mereka diperhatikan, mereka dilacak, mereka dicatat. Dan jika Anda telah menangkap pandangan sekilas berulang ini, penilaian sepersekian detik ini, pandangan seperti itu, yang mengatakan apakah dia memperhatikan saya,
Yang terjadi adalah Anda mengakui bahwa Anda menarik perhatian sebelum Anda mengucapkan sepatah kata. Itu berarti Anda menarik tetapi Anda belum menyadarinya. Tanda ketujuh adalah ketika pria lain menghormati Anda atau bersaing dengan Anda. Ini sangat penting karena wanita memperhatikan bagaimana pria merespons Anda. Benar, mereka memperhatikan bagaimana pria merespons satu sama lain. Tanda-tanda rasa hormat, pria mendengarkan Anda berbicara tanpa menyelah. Mereka akan menginginkan pendapat Anda tentang keputusan, situasi atau dinamika. Atau pria memperkenalkan Anda kepada orang lain sebagai seseorang yang layak dikenal. Mereka menghormati Anda dalam lingkungan kelompok. Benar, dan berikut ini adalah beberapa tanda persaingan. Ketika pria saling mengungguli dalam bercerita, atau mereka mengirim pujian terselubung seperti Anda melakukan yang terbaik untuk seseorang yang, atau mungkin tiba-tiba mencari perhatian ketika ada wanita di sekitar, mencoba merendahkan atau mengabaikan apa yang Anda katakan. Inilah yang perlu Anda pahami para pria. Pria secara instingtif merasakan hierarki, dan wanita memperhatikan bagaimana pria merespons Anda. Jika pria lain menghormati Anda, wanita menganggapnya sebagai bukti sosial. Jika pria lain bersaing dengan Anda, wanita akan menganggapnya sebagai ancaman, respons ancaman, yang berarti Anda bernilai tinggi. Dia akan bertanya tentang sesuatu yang kamu sebutkan beberapa bulan yang lalu, seperti ulang tahun ibumu atau pekerjaan itu, wawancara yang menurutmu dia lupakan. Itu bukan ingatan biasa, itu perhatian emosional. Bayangkan ini, kamu sedang berkumpul dan mengobrol dengan beberapa orang, dan dia berada di seberang ruangan. Dia bilang dia tidak tertarik padamu kan? Tapi perhatikan dia. Dia memeriksa apakah kamu memperhatikannya tertawa. Dia memperhatikan berapa lama kamu menghabiskan waktu berbicara dengan gadis lain. Dia mungkin bertindak seolah tidak terganggu, tetapi tindakan kecilnya selalu mengkhianati kata-katanya. Begini, wanita menyembunyikan hati mereka karena mereka tidak ingin merasa terekspos. Penolakan bagi seorang pria terasa menyakitkan, tetapi bagi seorang wanita, itu terasa seperti pukulan terhadap harga dirinya. Jadi, alih-alih mengambil resiko, dia menutupinya. Dia menceritakan satu cerita dengan mulutnya dan cerita lain dengan tindakannya. Dan kebanyakan pria hanya mendengar yang pertama. Pria yang cerdas, dia tidak bingung dengan sinyal yang bercampur. Dia memperhatikan polanya. Dia memperhatikan konsistensi. Jika dia mengatakan dia tidak peduli, tetapi dia muncul di tempatmu berada, jika dia mengatakan dia tidak tertarik, tetapi masih menemukan alasan untuk mengirimimu pesan tentang hal-hal sepele, itu bukan ketidakpedulian, itu ketertarikan tersembunyi. Jangan salah paham, saya tidak mengatakan untuk mengejarnya atau memohon kejelasan. Intinya adalah, berhentilah menganggap kata-katanya secara harfiah ketika perilakunya menunjukkan hal lain. Terkadang penolakan bukanlah penolakan, melainkan perisai. Terkadang kata-kata dingin hanyalah perlindungan, karena perasaan sebenarnya itu lolos dari celah-celah. Dan jika Anda cukup sabar, Anda akan melihatnya lebih jelas daripada apapun yang pernah dia akui. Kedua, dia menjauh lalu mendekat lagi. Yang satu ini benar-benar membuat pria gila. 1 minggu dia mengirim pesan hangat terlebih dahulu, menertawakan segalanya dan rasanya Anda akhirnya berhasil menembusnya. Kemudian tiba-tiba dia menjadi dingin. Pesan-pesan melambat, dia tampak sibuk, dia menghindari kontak mata. Anda dibiarkan memutar ulang semuanya, bertanya-tanya apakah Anda telah melakukan kesalahan. Dan tepat ketika Anda siap untuk menyerah, dia kembali lagi, bertindak seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi. Itu bukan kebetulan, itu adalah seorang wanita yang sedang berperang dengan dirinya sendiri. Lihat, ketika dia mendekat, itu adalah isi hatinya yang berbicara. Itulah caranya dia menurunkan tembok pertahanan, meskipun hanya sesaat. Tapi ketika dia menarik diri, itu adalah rasa takutnya yang kembali menyerbu. Takut kehilangan kendali, takut ditolak, takut memberikan terlalu banyak. Saya ingat seorang pria pernah bercerita bahwa dia menyukai seorang gadis yang terus melakukan hal yang persis sama. Suatu hari dia akan meneleponnya larut malam, mengajukan pertanyaan mendalam tentang hidupnya, tentang mimpinya. Keesokan harinya dia akan bersikap seolah-olah dia hanya teman biasa. Pria itu bingung sampai dia menyadari sesuatu. Gadis itu tidak ragu padanya, dia ragu pada dirinya sendiri. Seorang wanita menyembunyikan perasaannya bukan karena dia tidak memilikinya, tetapi karena dia tidak tahu apakah aman untuk mengungkapkannya. Itulah mengapa dia terus menguji emosinya sendiri. Dia akan mendekat, lalu panik, lalu mundur. Itu adalah caranya mengendalikan api di dalam dadanya. Kebanyakan pria salah menafsirkan ini. Mereka berpikir dia tidak serius atau dia sedang bermain-main. Dan ya, terkadang wanita memang bermain-main.
Tetapi lebih sering daripada tidak, tarik ulur ini bukanlah permainan. Itu adalah rasa takut. Penyamaran, itu adalah hati yang berusaha untuk tidak terbakar. Jika Anda melihat tanda ini, inilah rahasianya. Jangan mengejar lebih keras ketika dia menjauh. Jangan menghukumnya juga. Tetaplah tenang. Biarkan dia melihat bahwa Anda tidak terpengaruh oleh perubahan sikapnya. Karena yang sebenarnya dia perhatikan adalah reaksi Anda. Apakah Anda menjadi putus asa ketika dia menjauh? Apakah Anda menjadi dingin ketika dia kembali? Atau apakah Anda tetap tenang, tidak tergoyahkan? Itulah yang membuat perbedaan. Perasaan tersembunyinya itu nyata. Tarian kedekatan dan jaraknya adalah buktinya. Dan jika Anda tidak panik, dia akhirnya akan menurunkan kewaspadaannya sepenuhnya. Ketiga, dia cemburu karena hal-hal kecil. Begini, kecemburuan tidak selalu muncul dengan keras, seringkali berbisik, dan ketika seorang wanita menyembunyikan perasaannya kepada Anda, kecemburuan itu muncul dengan cara halus yang dia harap Anda tidak sadari. Bayangkan ini, Anda sedang berbicara santai dengan wanita lain, mungkin hanya ramah, mungkin tidak ada yang serius sama sekali, tetapi tiba-tiba dia berubah. Mungkin dia menjadi pendiam, mungkin dia melontarkan komentar sarkastik seperti, "Oh, wow, kalian berdua sepertinya akur." Ya, dia mungkin menertawakannya, tetapi tubuhnya sudah mengatakan kebenaran. Begitulah cara kerja kecemburuan ketika terkubur di bawah penyangkalan. Seorang wanita yang tidak merasakan apapun tidak akan bergeming ketika Anda mengalihkan perhatian ke tempat lain. Dia tidak akan memperhatikan. Tetapi seorang wanita yang diam-diam peduli, dia akan memperhatikan semuanya. Dia akan melihat cara Anda tersenyum pada orang lain, waktu yang Anda luangkan untuk membalas pesan gadis lain, detail kecil yang tidak diperhatikan orang lain, dan jauh di hatinya, itu mengganggunya. Nah, inilah intinya. Dia jarang mengakuinya. Dia akan bertindak seolah-olah dia tidak terganggu, seolah-olah dia berada di atas segalanya. Tetapi jelas ada cara untuk mengungkapkannya, melalui nada suara, ekspresi, dan sindiran kecil yang terdengar biasa saja, tetapi memiliki bobot. Matanya menjadi gelap, tawanya menjadi dipaksakan, atau dia tiba-tiba kehilangan minat dalam percakapan. Mengapa ini penting? Karena kecemburuan adalah celah di masker. Seorang wanita dapat menyembunyikan perasaannya dengan kata-kata. Dia dapat menutupinya dengan menjaga jarak, tetapi kecemburuan lolos dari kendalinya. Itu adalah emosinya yang mengkhianati. Dan dengarkan, aku tidak menyuruhmu menggunakan kecemburuan sebagai senjata. Jangan mencoba membuatnya cemburu untuk membuktikan dia peduli. Itu kanak-kanak. Tapi perhatikan reaksinya terhadap hal-hal yang tidak menyangkut dirinya. Jika muasana hatinya berubah ketika wanita lain muncul, itu adalah tanda. Ini sebuah cerita. Seorang teman pernah bercerita bahwa ada seorang gadis yang selalu mengatakan kepadanya bahwa kita hanya teman. Tetapi setiap kali dia mengunggah foto dengan wanita lain, gadis itu akan mengirim pesan kepadanya dalam hitungan menit. Terkadang dia bersikap main-main, terkadang menjaga jarak, tetapi selalu ada sesuatu. Itu bukan pertemanan, itu adalah kecemburuan yang muncul. Bagian yang mengejutkan, banyak pria melewatkan ini, karena mereka menganggap kata-katanya secara harfiah. Mereka mendengar, "Aku tidak menyukaimu," dan mengabaikan emosi yang memancar dari perilakunya. Tetapi wanita menyembunyikan perasaan dengan mereka dan mengungkapkannya dengan reaksi mereka. Kecemburuan adalah kebenaran tak terungkap. Jika dia menyembunyikan perasaannya, inilah satu-satunya tempat di mana perasaan itu selalu akan muncul. Keempat, dia berbagi hal pribadi yang mendalam, lalu bertindak seolah-olah itu bukan apa-apa. Pernahkah Anda mengalami seorang wanita tiba-tiba terbuka tentang sesuatu yang berat, masa lalunya, ketakutannya, mungkin bahkan penyesalannya, lalu menganggapnya sepele seolah-olah dia terlalu banyak bercerita secara tidak sengaja? Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa dia membiarkan Anda mengintip ke dalam bagian dirinya yang dia sembunyikan dari orang lain. Lihat, ketika seorang wanita menyembunyikan perasaannya, dia masih perlu terhubung dengan Anda dengan cara tertentu. Tetapi mengatakan, "Aku menyukaimu," terasa terlalu beresiko. Jadi apa yang dia lakukan? Dia mencurahkan isi hatinya dalam percakapan dialog. Mungkin larut malam, mungkin ketika suasana terasa aman. Dia bercerita tentang masa kecilnya, atau patah hati yang dia alami, atau rasa tidak aman yang belum pernah dia ungkapkan dengan keras. Dan tepat setelah dia bercerita, dia menarik itu kembali. Dia akan tertawa, mengubah topik pembicaraan, atau berkata, "Lagi pula itu bukan masalah besar." Itu adalah rasa takutnya. Karena kerentanan adalah keintiman, dan keintiman adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dipalsukan. Dengan berbagi, dia mengungkapkan ikatan yang dia rasakan. Dengan mengabaikannya, dia coba menutupi jejaknya. Inilah yang banyak pria tidak sadari.
Wanita tidak akan terbuka secara mendalam kepada pria yang mereka tidak sukai. Mereka mungkin berbicara santai, tentu saja. Tetapi ketika dia memberikan Anda potongan-potongan dunia pribadinya, itu karena dia merasa cukup aman dengan Anda untuk mengungkapkannya. Itu bukan hanya pertemanan, itu adalah emosi yang meluap. Saya akan menceritakan sebuah cerita. Seorang pria pernah berkata kepada saya bahwa seorang wanita selalu mengatakan kepadanya bahwa kita hanya teman. Tetapi ketika kami berjalan berdampingan, dia selalu menyentuh lengan saya. Dan ketika saya berhenti berjalan dekat, dia akan kembali mendekat ke arah saya. Dia tidak melihatnya saat itu, tetapi tubuhnya meneriaki apa yang mulutnya diamkan. Perhatikan bagaimana dia bersinar ketika Anda masuk ke ruangan. Perhatikan bagaimana suaranya berubah menjadi lebih sedikit ketika dia hanya berbicara kepada Anda. Perhatikan bagaimana dia tanpa sadar meniru ekspresi Anda. Tertawa saat Anda tertawa, menghela napas saat Anda menghela napas. Ini bukan kebetulan, ini adalah pengakuan tanpa kata-kata. Yang paling mengejutkan, banyak pria melewatkan tanda-tanda ini, karena mereka terlalu sibuk mengejar kata-kata. Mereka terus bertanya langsung kepadanya, "Apakah kamu menyukaiku?" tanpa menyadari bahwa tubuhnya sudah menjawab pertanyaan itu. Inilah kebenarannya. Seorang wanita yang menyembunyikan perasaannya jarang akan mengakuinya dengan bibirnya, tetapi matanya, senyumnya, gerakan gugupnya, cara dia memposisikan diri dekat Anda, itu adalah sinyal mentahnya. Dan jika Anda cukup bijak untuk melihatnya, Anda akan tahu kebenarannya jauh sebelum dia mengucapkannya. Jadi, inilah kebenarannya. Seorang wanita mungkin menyembunyikan perasaannya dengan kata-katanya, tetapi tindakannya, kecemburuannya, pengakuannya di malam hari, bahasa tubuhnya, tidak dapat disembunyikan selamanya. Jika Anda tahu cara membaca di antara garis-garisnya, Anda akan melihat apa yang dilewatkan oleh banyak pria. Jangan buang waktu memohon jawaban dari mulutnya. Perhatikan apa yang diungkapkan oleh matanya, reaksinya, perilakunya. Disitulah kebenaran berada. Jika video ini telah berbicara dengan Anda, pastikan Anda menekan tombol berlangganan dan menonton video-video saya sebelumnya, karena setiap